Sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Mlinggi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar. Toko yang dipenuhi dengan barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga yang panik segera menghubungi petugas damkar Gianyar. Api yang membesar juga merembet ke bangunan milik warga yang berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Hampir 30 menit melakukan pemadaman, api tiba-tiba muncul kembali di bangunan pura milik warga yang jaraknya hampir 200 meter, diduga akibat bara api yang terbawa angin. Hari ini tanggal 3 Januari 2024, kira pukul 13.00. Terbakar sebuah ruko menjual sarana-prasarana sembahyang, kain dan lain-lain. Jadi sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait agenda bagi-bagi susu yang dilakukannya. Kedatangan Gibran ke Bawaslu Jakarta Pusat didampingi oleh jajaran TKN Prabowo Gibran. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Rabu siang. Kehadiran Gibran untuk memberikan klarifikasi saat bagi-bagi susu di arena Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Usai memberikan keterangan pada Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran tetap mengatakan bahwa pembagian susu tersebut bukanlah kampanye. Menurutnya, saat pembagian susu tidak ada kegiatan politik apapun, dan ia telah menjelaskan hal itu kepada Bawaslu dalam pertemuan Rabu siang. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi Enggak ada. Tidak ada. Kehadiran Gibran didampingi oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, Komandan Tim Eko TKN Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alpa TKN Fritz Siregar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kampanye bagi-bagi susu paslon Prabowo Gibran menimbulkan polemik, bahkan sempat dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Kampanye bagi-bagi susu yang digagas oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran sempat dihadapkan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Di pekan awal masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka diduga 2 kali melakukan pelanggaran. Di hari keempat masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Ia membagikan sembako, susu, hingga wifi gratis kepada warga setempat. Namun kampanye bagi-bagi susu Gibran ini menuai sorotan tajam karena dinilai melibatkan anak-anak dalam masa kampanye. Gibran juga diduga melakukan pelanggaran saat membagikan susu di acara Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi kampanye. Meski sejumlah laporan masuk ke Bawaslu, namun Bawaslu tegaskan menemukan pelanggaran dalam kegiatan bagi-bagi susu. Jadwal pemanggilan Gibran pun sempat dibatalkan, sebelum akhirnya dipanggil kembali pada hari ini. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa.
terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Namun dugaan pelanggaran kampanye Gibran nyaring sebelum masa kampanye dimulai. Kelompok masyarakat menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan iklan kampanye susu Prabowo Gibran yang ditayangkan sebelum masa kampanye dimulai. Iklan susu Prabowo Gibran diduga terabas aturan kampanye karena melibatkan anak di bawah umur. Sebelum ramai dugaan pelanggaran iklan susu, Gibran lebih dulu dihadapkan dengan dugaan pelanggaran atas kehadirannya di acara Desa Bersatu. Acara ini diduga merupakan deklarasi dukungan aparat desa kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November lalu. Tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Hal itu terkait dugaan pengrusakan baliho Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam. Melalui tim kuasa hukumnya, TKD Prabowo Gibran untuk Kepulauan Riau resmi melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam dalam laporan berbentuk aduan yang dilakukan di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Ketua tim kuasa hukum TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin, menjelaskan laporan pengaduan masyarakat ini buntut dari penurunan baliho Prabowo Gibran yang sebelumnya terpasang pada landmark Welcome to Batam, yang juga merupakan salah satu ikon pariwisata Batam. Pihak TKD Prabowo Gibran mengaku telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam yang turut dilampirkan sebagai bukti. Yang kita sampaikan tadi kepada Polresta Barelang, ya, dalam hal ini kita buat pengaduan dulu ya, laporan pengaduan dengan dugaan pengerusakan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sebelumnya pihak Bawaslu Kepri menegaskan bahwa pemasangan APK di landmark Welcome to Batam melanggar aturan pemilu terkait penempatan APK yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran Kepri sebelum melakukan pencopotan APK tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Video sejumlah anggota Satpol PP Garut mendeklarasikan dukungan terhadap Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Video ini diduga dibuat atas inisiatif salah satu anggota di pos pengamanan perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Gabungan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video deklarasi dukungan dari sejumlah Satpol PP Garut, Jawa Barat terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Dengan lantang dan tegas, 13 anggota Satpol PP Garut yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara atau FKB PPN ini blak-blakan mendukung Gibran. Pasca viralnya video tersebut, ke-13 anggota langsung diperiksa secara tertutup. Kami telah melakukan sidang kode etik, walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD, tapi karena ini penegak kontrak, kita lakukan internal di sini. Dari hasil pemeriksaan, 13 anggota Satpol PP non-PNS tersebut diberikan sanksi skorsing. Tentu saja kita sudah memutuskan karena sesuai dengan ketentuan di sini yang bersangkutan kena skorsing. Selain itu, berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap Gibran ini dilakukan atas inisiatif salah seorang petugas
dan dibuat di salah satu pos pengamanan perkotaan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko menyebut bahwa deklarasi dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar kode etik. Menurut Muldoko, Satpol PP Garut bisa saja mencari keadilan untuk kondisi mereka, tidak hanya terhadap Gibran, tapi juga paslon lain. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan, kira-kira 2 tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu. Makanya saya tahu. Simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon, akibatnya KPU tuai kecaman. iNews Sore segera kembali. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri program Desak Anies di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan Anies langsung disambut antusias warga. Di hadapan masyarakat, Anies berjanji memprioritaskan 5 program untuk Sumatera Barat, mulai dari perbaikan jalan nasional, embarkasi haji di Sumatera Barat, hingga pembangunan stadion sepak bola berstandar FIFA. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke Kabupaten Solok untuk berdiskusi dengan para petani, mengunjungi pasar tradisional Talang, dan bertemu simpatisan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Di sini Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari kampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern, seperti melalui media sosial. Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Ganjar menilai banyak pengrajin ukir yang mengambil kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjalankan usahanya. Soal ukir masih menjadi idola khususnya ketika membuat gebyok. Jadi ini spesial gebyok dan masih laku, penjualannya masih bagus. Mereka sudah memodernisasi cara menjualnya, sudah mengenal medsos, lumayan begitu. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil KUR, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan akan mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal penggalangan dana pemilu 2024 yang berjumlah triliunan rupiah. Sementara PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. PPATK juga tegaskan tidak ikut campur urusan substansi politik. Isu transaksi janggal dengan nilai triliunan terendus oleh PPATK. Bahkan transaksi ini ditemukan di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Dugaan sementara, dana ini terkait kampanye peserta pemilu, bahkan transaksi janggal ini melonjak hingga 100%. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong pengusutan dugaan transaksi janggal dalam penggalangan dana pemilu 2024. Mahfud juga tegaskan akan usut tuntas temuan PPATK terkait transaksi janggal. Supaya diusut tuntas, itu biasa aja. Sudah sering banyak yang begitu.
Gak hanya kali ini judulnya ke parpol gitu, tapi harus diusut tuntas. Saya akan ikuti terus ini sesuai dengan tugas saya, kan gitu. Sebelumnya, PPATK telah memantau ratusan ribu safe deposit box di Bank Umum Swasta Nasional ataupun Bank BUMN pada periode Januari 2022 hingga 30 September 2023. Hasilnya, PPATK temukan transaksi mencurigakan yang terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. PPATK pun siap bekerja sama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun, PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Pemirsa, simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon, akibatnya KPU menuai kecaman. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten, hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDI Perjuangan Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum, gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Kita semua punya hak untuk bertanya, kenapa hanya 2 paslon yang ditampilkan dalam simulasi itu? Nah, kalau orang awam akan mungkin ya, sebagian tidak peduli, ya, tapi saya yakin orang awam itu cerdas, sangat tahu ya, bahwa aneh ya simulasi semacam ini. Dalam hati saya bertanya, apakah kita masih punya confidence terhadap profesionalitas KPU misalnya dalam melakukan simulasi ya, dalam mengadminister ya, mengelola pemilu ini. Lihat apa yang terjadi di Taiwan misalnya dengan kertas suara yang sudah ya dicoblos lebih dulu. Ya. Saya tahu ada penjelasan ya mengenai hal ini diberikan oleh pihak KPU. Tapi saya punya pengalaman sebagai kepala perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya. Dan biasanya dalam pemilu yang punya hak pilih itu kan yang terdaftar dalam DPT. Ya, tidak semua warga negara Indonesia itu mendaftar di kedutaan. Nah, jadi kalau ada yang curiga, oke, nanti yang memilih itu adalah yang ada dalam DPT. Tapi yang tidak memilih, ya, ini tidak akan memilih. Nah, tapi suaranya siapa yang akan pakai itu? Apakah kertas suara yang sudah dicoblos ini, ya, itu bagian dari skenario itu? Nah, jangan salahkan saya. Salahkan publik yang menduga-duga, yang akan berspekulasi soal semacam ini. Karena itu KPU harus betul-betul sangat profesional, fair dan imparsial dalam tugasnya ya, mengawal dan
mengelola. Ya. Mengapa kertas suara simulasi Pilpres hanya 2 pasangan calon? Apa alasannya? Kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU, ada Idam Holik, dan kami masih mencoba menghubungi politisi PDI Perjuangan dari Jawa Tengah untuk bergabung bersama diskusi kita pada sore hari ini. Saya langsung sapa Pak Idam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Pak Idam, terkait apa yang ditemukan di Solo, kemudian di Banten, surat suara simulasi ini hanya ada 2 pasangan calon. Sebenarnya seperti apa latar belakangnya, Pak? Terkait dengan hal tersebut, kami pada akhir bulan Desember 2023, tepatnya tanggal 29 Desember 2023, pada pagi hari kami sudah ingatkan dan kami warning kepada KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara untuk kepentingan simulasi pemungutan suara itu dengan menggunakan surat suara yang jumlah kepesertaannya kurang dari minimal jumlah kepesertaan yang aktual. Ya, dan kami minta tidak diulangi kembali. Ya, jadi kami sudah tegaskan ini, dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa ini murni human error dan kami akan segera memperbaikinya, yang dimana kami akan perintahkan kembali kepada KPU yang bersangkutan untuk melakukan simulasi pemungutan suara dengan jumlah peserta minimal sama dengan jumlah peserta yang aktual. Oke, artinya tidak ada arahan atau kertas ini dikeluarkan oleh KPU pusat kemudian didistribusikan ke KPU daerah? KPU RI tidak menerbitkan atau tidak memproduksi dummy surat suara tersebut. Oke, Pak, kemudian kalau untuk menjalankan atau melaksanakan simulasi di daerah masing-masing, apakah KPU daerah memerlukan izin dari KPU pusat atau sebelumnya sudah ada istilahnya tembusan begitu kepada KPU pusat? KPU RI memang memerintahkan agar melakukan simulasi pemungutan suara, kepentingannya adalah sebagai media sosialisasi dan untuk mengukur efektivitas proses pemungutan suara. Jadi memang simulasi ini bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka memastikan nanti pada saat pemungutan penghitungan suara pada Rabu 14 Februari 2024 itu berjalan lancar, dan berkaitan dengan jenis surat suara yang dipakai ini yang terjadi human error, kami akan meminta kepada KPU yang bersangkutan untuk mengadakan simulasi ulang. Oke. Kalau KPU pusat tidak memproduksi surat suara untuk simulasi ini, artinya diproduksi ranahnya ini di KPU daerah masing-masing, Pak? Ya, nanti kami akan minta kepada KPU daerah untuk memperbaiki dummy surat suara yang digunakan ya pada saat kegiatan simulasi ulang tersebut. Oke. Kapan KPU pusat menerima laporan terkait dengan dummy surat suara yang hanya 2 pasangan calon ini, Pak? Pada tanggal 29 Desember 2023 pagi hari kami mendapatkan informasi tersebut dan kami langsung mengkoordinasikannya kepada KPU seluruh Indonesia. Apabila mengalami kejadian yang sama, mohon agar dihentikan dan dalam melakukan simulasi pemungutan suara menggunakan dummy surat suara dengan jumlah peserta pasangan calon minimal jumlahnya sama dengan jumlah peserta pemilu atau pasangan calon yang aktual. Oke, Pak Idam, tapi kami juga mendapatkan informasi khususnya dari KPU daerah di Solo khususnya, mereka mengaku tidak mendapatkan informasi apa-apa, mereka tidak tahu apa-apa dan hanya menjalankan tugas melaksanakan simulasi dengan surat yang ternyata sudah ada. Tanggapan Anda? Surat yang dimaksud itu surat apa, Mas ya? KPU tidak memproduksi dummy surat suara. Dan berkaitan dengan pelaksanaan simulasi itu memang perintah KPU dan hal ini memang selalu rutin dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara, dan simulasi pemungutan penghitungan suara itu tidak hanya dilakukan oleh KPU di daerah tapi juga oleh KPU RI. Informasi juga yang kami dapatkan bahwa mereka mengunduh link desain yang katanya diduga diberikan dari KPU pusat, Pak, ke KPU daerah. Terkait dengan hal ini kami nanti akan mendalaminya dan kami akan melakukan pengecekan. Yang jelas ini semua adalah human error dan KPU daerah kami minta akan melakukan simulasi ulang.
Oke, Pak Idam, selain Solo dan Banten, ada lagi Pak laporan yang masuk mengenai surat suara yang hanya 2 pasangan calon ini daerah lain? Kami mendapatkan informasi sebagaimana yang diberitakan oleh media. Tidak ada daerah lain lagi Pak yang masuk ya? Nanti kami akan lakukan cross-check kembali dan kami pastikan ke depan pelaksanaan simulasi pemungutan suara itu tidak menimbulkan polemik baru. Oke, tidak menimbulkan polemik baru itu harapan kita bersama. Sebenarnya SOP-nya itu seperti apa Pak? Ini terakhir Pak, SOP-nya ketika KPU daerah ingin melakukan simulasi begitu. SOP-nya seperti apa Pak? SOP-nya pelaksanaan teknis simulasi pemungutan suara itu harus dilaksanakan seaktual mungkin sekiranya nanti akan dilaksanakan pada tanggal hari pemungutan suara, dan pelaksanaan simulasi pemungutan suara harus merujuk pada peraturan yang berlaku. Oke, kalau untuk teknisnya diberikan kewenangan ke KPU daerah masing-masing untuk mengatur? KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi sebelum melakukan simulasi pemungutan suara itu dilakukan bimbingan teknis oleh KPU sebelumnya. Sehingga rundown-nya atau SOP-nya itu harus mirip atau sesuai dengan apa yang akan nanti diterapkan di maksud saya di Rabu 14 Februari 2024 hari pemungutan suara. Oke, termasuk mencetak surat daminya sendiri Pak ya? Ya, nanti berkaitan dengan hal tersebut, sekali lagi kami tegaskan, dikarenakan ini adalah human error, maka KPU yang bersangkutan harus mengadakan simulasi pemungutan suara kembali. Oke, baik, kita tunggu simulasi selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh KPU Solo. Terima kasih Pak Idam Holik, Komisioner KPU Pusat, sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Selamat sore, sehat selalu Pak. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Kami segera kembali. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum. Demikian juga kita butuh salin visum. Kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak.
Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Generasi muda memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu lantaran hampir 113 juta pemilih berasal dari kelompok muda. ...2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Warga Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tahun ini. Lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 didominasi golongan muda dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Merujuk data KPU terkait DPT pada pemilu 2024, kelompok milenial dan Gen Z ada sebanyak 113 juta pemilih atau 58,45%. Dengan rincian, milenial 66,8 juta, sedangkan Gen Z sebesar 46,8 juta. Milenial dan Gen Z memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024 karena jumlah mereka mendominasi di kalangan yang memiliki hak untuk mencoblos. Anggota KPU August Melas meyakini generasi muda juga diyakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi membantu KPU memfilter misinformasi, disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Sementara berbagai elemen kaum muda terus menyuarakan dukungannya terhadap masing-masing capres. Salah satunya tim pemenangan muda Ganjar Mahfud bersama kaum milenial Gen F for Ganjar Mahfud menggelar forum diskusi pentingnya peran muda Satset Wirausaha dan Tastes dalam bekerja untuk Indonesia unggul. Ide serta gagasan Gen Z dan milenial diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Terus menuai polemik, TPN Ganjar Mahfud setuju bansos diteruskan. Namun TPN juga mengingatkan agar jangan ada politisasi bansos. Sebelumnya analis politik Henry Satrio juga menegaskan jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos terus menjadi polemik karena dilakukan di masa kampanye. Banyak pihak menuding bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Pihak TPN menyebutkan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah bentuk politisasi bansos yang menguntungkan pihak tertentu. Pada dasarnya, TPN setuju bansos diteruskan, namun dengan syarat agar jangan ada politisasi bansos. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu, dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong, and politically unethical. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah bansos itu uang rakyat yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur. Sebelumnya, pernyataan Zulkifli Hasan memantik kritik Alisa Wahid, putri Presiden RI ketiga Gus Dur, yang menyebutkan agar Zulkifli Hasan jangan membodohi masyarakat dengan mempolitisasi bansos jelang pemilu 2024. Bahkan analis politik Henry Satrio juga menegaskan, jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Dan pemerintah gagal menurunkan harga sembako, menurunkan harga-harga barang lainnya, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka digelontorkanlah bansos itu. Jadi itu adalah upaya suap, Pak, sebetulnya. Upaya suap. Upaya membeli suara rakyat, Pak. Bansos dari pemerintah memang sangat dibutuhkan, namun jangan sampai disalahgunakan.
Penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pemilu dapat berjalan tanpa kecurigaan, bahkan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aksi dukungan anggota Satpol PP melanggar aturan dan kode etik. Pasalnya, Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Harusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Pemirsa, penguatan struktur dan pendekatan terhadap generasi milenial terus dilakukan Partai Perindo menuju pemilu 2024. Partai nomor urut 16 ini optimis mampu melenggang ke Senayan dengan perolehan target 2 digit suara pada pemilu mendatang. DPD Partai Perindo Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengganti kadernya yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Nunukan. Politisi Partai Perindo Arif Sudarwan resmi dilantik menggantikan Amrin Sitanggang sebagai pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan 2019-2024. Sebagai putra asli dari Kecamatan Krayan, Arif akan fokus memperjuangkan masalah perbaikan jalan di daerah asalnya. Kebutuhan mendesak yang ada di Krayan, terutamanya masalah jalan ya. Masalah jalan itu mungkin yang kita lebih utamakan dengan jalan yang nanti bagus, insya Allah semuanya bisa lancar. Karena di jabatan politis tidak terlepas daripada tanggung jawab partai. Apa tanggung jawabnya? Misi-misi partai itu Indonesia sejahtera. Sementara itu di Jakarta Timur, Partai Perindo juga semakin intensif mendekati kalangan milenial dan Gen Z. Salah satunya dengan menghadiri acara diskusi bertajuk Jiwa Muda Bersatu. Dalam diskusi ini, Partai Perindo menekankan pentingnya partisipasi anak muda dalam dunia politik agar turut berkontribusi membangun bangsa. Memang kita sangat ingin bahwa politik ini di tengah demokratisasi ini anak muda tetap dengan politik yang gembira, dengan ceria, yang mengedepankan ide dan gagasan. Jadi inilah bentuk demokrasi dari anak muda. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, caleg Partai Perindo selalu mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat berencana melakukan pemanggilan ulang kepada partai dan caleg yang alat peraganya menimpa pengendara motor di Kembangan, Jakarta Barat. Menurut Bawaslu, jika sudah membuat orang lain celaka atau terluka, bisa menjadi ranah pihak kepolisian untuk memberikan sanksi. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan sejumlah pengendara motor tertimpa alat peraga atau spanduk dari partai di kawasan Kembangan, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat berencana akan memanggil ulang pihak pemilik spanduk yang mencelakai pengendara. Bawaslu sendiri akan melakukan evaluasi terkait pemasangan alat peraga dan spanduk di tempat-tempat yang tidak dilarang. Evaluasi dimulai dari ikatan alat peraga hingga material penunjang yang diperlukan untuk memasang alat peraga. Yang jelas-jelas tempat yang dilarang itu adalah sarana pendidikan, tempat ibadah, sarana pemerintah, terus kemudian juga jalan-jalan protokol, flyover, kemudian juga JPO, rumah sakit, ya fasilitas pemerintah itu memang semuanya dilarang gitu. Terkait peristiwa ini, Bawaslu hanya bisa memberi sanksi administratif. Jika dirasa sudah merugikan dan membahayakan nyawa, maka kasus ini akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali di iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia tadi malam.
Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Kamis besok 4 Januari 2024. Rizal Ramli menghembuskan nafas terakhir di usianya ke-69 tahun pada Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jenazah mantan Menko Bidang Maritim ini akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Kamis 4 Januari 2024 maksud kami. Dan hari ini sejumlah tokoh nasional masih mendatangi rumah duka Rizal Ramli. Di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, M. Syaugi, Kapten Timnas Amin, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kita semua berduka dan berkecita atas berpulangnya ke rahmatullah kawan kita almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekelompok aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya dan dia konsekuen selama. Dari informasi lainnya, pemirsa, pasca gempa Sumedang, puluhan rumah di Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat rusak. Puluhan rumah warga yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang retak parah hingga dinding rumah ambruk. Sebanyak 35 rumah di Desa Cikawung, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat rusak setelah diguncang gempa Sumedang pada Senin malam kemarin. Puluhan rumah warga rusak karena berada di perbatasan dengan Sumedang yang menjadi sumber gempa. Dari 35 rumah, 7 diantaranya rusak berat. Keretakan cukup parah dikhawatirkan akan ambruk jika terjadi kembali gempa susulan. Bahkan satu keluarga terpaksa dievakuasi ke rumah tetangga. Kerusakannya apa sih kan? Ini aja paling depan sama kacanya satu. Roboh gitu. Ya, tembok roboh. Yang dulu nggak ada korban kan? Nggak ada. Ini betul ini lagi kosong. Nggak dihuni. Tidak ada korban jiwa, namun masyarakat diimbau waspada jika terjadi gempa susulan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Untuk keselamatan, Bandara Franseda Maumere ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobe laki-laki. Otoritas bandara mengambil kebijakan untuk menutup sementara waktu Bandara Franseda di Maumere. Penutupan sementara dilakukan sejak Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobe laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik yang terus turun bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan pesawat. Bandara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan dibuka jika kondisi membaik. Dari kemarin hingga saat ini ketinggian debu 9.000 feet, Pak. Dan saat ini semakin menguat. Intensitasnya kategori menguat. Seperti untuk penerbangan, Bapak. Iya. Jadi dampak untuk penerbangan itu sangat berbahaya buat penerbangan ketika melintasi area debu, penyebaran debu ini akan berbahaya pada Membahas serangan Israel yang tewaskan pimpinan Hamas dan efeknya bagi kondisi di Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami Abdul Muta'ali, Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Zila. Baik, Pak Abdul, menurut Anda bagaimana dengan serangan yang baru saja dilakukan oleh Israel yang menewaskan pimpinan Hamas? Ya, sekarang IDF, Zionis Israel itu menargetkan bukan hanya ke utara dan selatan Gaza ya, tetapi juga beberapa negeri yang sekarang ini menjadi kontributor kepada Hamas, yaitu Suriah dan Lebanon. Gitu. Terbukti tadi Saleh Ar-Rori itu wafatnya menjadi target. Nah, menariknya Mbak Zila ya, hari ini serangan IDF yang dibantu dengan 25 aliansi
negara-negara yang membantu IDF, ada Amerika, ada Inggris, Perancis, ya bahkan ada 2 negara ASEAN yang ikut menjadi kontributor untuk IDF itu sekarang mengarah ke Gaza Selatan. Jadi utara ini sebetulnya sudah menjadi wilayah IDF, walaupun bukan IDF secara persis, tetapi Amerika dan sekutunya di luar IDF itu sendiri. Tapi menariknya, walaupun utara itu sudah dikuasai oleh Amerika dan sekutunya, tapi masalahnya itu tentara-tentara Amerika dan sekutunya serta IDF lah kita sebut, itu tidak bisa keluar dari Gaza Utara. Ini menariknya begitu. Dan justru roket-roket serta rudal-rudal Hamas sangat sederhana itu sudah mengarah ke Tel Aviv dan beberapa wilayah di Israel. Jadi saya sebut sekarang ini sebagai gelombang 7 Oktober kedua, Mbak Zila ya. Jadi per 2 Januari atau per 1 Januari 2024 ini sebetulnya gelombang kedua atau episode kedua dari 7 Oktober 2023 serangan yang dilakukan oleh para pejuang. Baik, Pak Abdul. Ya. Ya. Apakah suara saya audio video bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa Pak saat ini. Tadi memang sempat ada gangguan. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, jadi hari ini memang dilokalisir bahwa daerah yang dikuasai oleh Zionis ya, dan Amerika yang menjadi sekutu utamanya dibantu oleh beberapa negara Uni Eropa, kemudian ada 2 negara ASEAN ini terlokalisir di selatan ya, Khan Yunis, kemudian Rafah. Rafah sebagai pintu masuk bantuan kemanusiaan dari Mesir ke Gaza ini menjadi target yang luar biasa begitu. Nah, sungguh pun demikian, utara secara de facto itu dikuasai oleh sekutu-sekutu IDF, tapi masalahnya tentara-tentara IDF dan pasukan sekutu sendiri itu tidak bisa keluar dari Gaza Utara. Buktinya apa? Buktinya bahwa Tel Aviv hari ini sirinenya berdering tiap waktu ini, Mbak Zila. Ya, ada berapa ratus orang yang tewas itu ketika malam pergantian tahun baru 1 Januari begitu. Maka saya sebut dalam analisis saya, jadi 1 Januari tahun baru itu adalah gelombang kedua ya dari serangan 7 Oktober atau disebut dengan badai Tufan. Badai Taufan Al-Aqsa begitu. Jadi dari serangan dari Hamas ke Israel begitu ya? Begitu, sehingga responnya kan dari IDF itu bukan hanya ke Gaza, bukan hanya ke tepi barat kan begitu, tapi juga ke beberapa negara kontributor seperti Yaman, kemudian Suriah dan Hizbullah di Lebanon. Baik, lalu Pak Abdul, ini kan akibat serangan drone Israel, begitu salah satu pimpinan Hamas tewas begitu ya, dan menurut Anda apa dampaknya dari tewasnya pimpinan Hamas ini? Apakah nantinya perang akan meluas begitu, dan apa yang akan dilakukan Hamas selanjutnya selain tadi membuat Israel tidak bisa keluar dari Gaza ya? Ya, sebetulnya bagi Hamas ya, wafatnya satu pimpinan itu tidak lantas seperti ayam yang kehilangan induknya. Bahkan saya sebut ini IDF dibantu dengan beberapa aliansi Amerika, Uni Eropa, negara-negara Asia ini melawan Satpol PP, Mbak Zia ya, melawan Satpol PP. Ini kan Hamas itu atau Palestina itu dia non state, dia di PBB, dia observer saja. Tetapi coba lihat ya, sudah berapa bulan itu dari 7 Oktober, November, Desember, hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan dia survive. Buktinya tanah yang hanya 368 km persegi itu sampai butuh waktu 3 bulan. Ya, padahal Mesir dengan Suriah itu koalisi untuk melawan Israel di 1973 yang disebut dengan perang Yom Kippur hanya 20 hari dan Mesir kalah, Suriah kalah. Ini melawan Satpol PP, satu entitas yang belum menjadi state tapi dibantu 25 negara. Tapi luar biasa, dari 5.000 tentara Amerika 1.000 lebih yang tewas. Dari IDF itu 10.000 yang tewas. Dari Inggris itu ada 3.000 yang tewas. Ya, cuma sayang ini berita-berita kita itu sumbernya kalau tidak dari Associated Press kan dari AFP atau dari Reuters. Pak Abdul, tapi jika memang ini tidak melemahkan Hamas, tapi apakah nantinya Hamas akan melawan balik? Saya kira dia akan melakukan kalkulasi ya, karena kan
Hamas itu dia cuma 30.000, Pak. Ya kalau kita membaca beberapa data ya, entah itu dari beberapa surat kabar, kemudian pengakuan dari Abu Ubaidah hanya 30.000, dan jangan lupa Pak, dari 30.000 ini yang baru diterjunkan baru 5.000. Ya, bahkan Herlevi sendiri ini sebagai orang nomor 1 di IDF, dia baru merekognisi baru 50 yang tewas, yang wafat dari pihak Palestina. Ya, dari 5.000 baru 50. Ini dari 1,7 juta tentara IDF. Bayangkan 10.000, Pak. Betul ada 22.000 lebih orang Palestina yang wafat, yang syahid ya. Mungkin sekarang nyampe ke angka 23.000. Tapi jangan lupa 90.000-nya, 90%-nya anak-anak dan perempuan. Yang disebut perang itu ya tentara melawan tentara, bukan tentara melawan anak-anak dan orang sakit serta tenaga medis. Memang seharusnya seperti itu ya. Lalu apakah itu artinya Hamas masih memiliki pasukan yang siap untuk melawan Israel begitu Pak Abdul? Saya kira itu yang 5.000 itu dari 30.000, ini belum ada tambahan lagi 5.000 untuk dikerahkan. Jadi ini masih bermain di 5.000. Bahkan sekarang menarik ya, Abu Ubaidah sudah tampil berani ya di permukaan. Biasanya dia memberikan konferensi pers itu dari labirin itu, dari terowongan-terowongan itu. Tapi dia sudah tampil begitu, menunjukkan bahwa dengan 5.000 saja kami belum kewalahan kan begitu. Nah, terus mengapa sampai utara Gaza dikuasai oleh IDF? Kalau memang para pejuang Palestina kesulitan, karena mungkin para elit pejuang Palestina masih memikirkan kalau mereka keluar, sedangkan jumlah mereka hanya 30.000, nanti jumlah korban akan terus meningkat terus kan begitu. Sekarang buktinya coba Mbak Zia ya, bukan hanya utara Gaza, tapi barat sekarang. Tapi barat kita tahu itu otoritas Fatah kan, yang relatif itu lebih moderat, lebih toleran kepada IDF, kepada Zionis, itu dihantam juga kan begitu. Itu diroket juga, dirudal juga begitu. Demikian Mbak Zia. Baik. Lalu Pak Abdul, sebenarnya apa peran dari Saleh Al-Rouri ini di Hamas? Ya, Hamas ini memang memiliki banyak komandan, dan dia ada yang di lapangan, kemudian ada yang melakukan negosiasi seperti Ismail Haniyeh, kita lihat di Al Jazeera, beliau sering muncul di Doha, kan begitu. Ada yang ditempatkan di Lebanon, ada yang di Suriah, kan begitu. Saya kira mereka memang basisnya itu dan diakui sendiri itu oleh orang-orang Yahudi, bahwa kalian tidak bisa membunuh Hamas, tidak bisa membasmi Hamas, karena basis mereka itu adalah keyakinan. Basis mereka itu bukan kekuatan alutsista, kan begitu. Tapi basis mereka adalah keyakinan, keberanian, kenekatan yang itu tidak bisa dikalahkan dengan alutsista. Baik. Baik, jadi kesimpulannya dengan meninggalnya, tewasnya Saleh Al-Rouri, salah satu pemimpin Hamas ini tidak membuat Hamas melemah begitu ya, dan nantinya kemungkinan akan justru tetap menguatkan dan akan menyerang balik. Baik, terima kasih Pak Abdul Mutali, Direktur Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.